Perkenalkan, nama saya Yusuf Kendenapa. Saya dari SMK Negeri 2 TK Uropen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat-perangkat yang ada pada penginstalan jaringan. Pertama, A. Apa yang dimaksud dengan LAN? B. Apa yang dimaksud dengan MAN? C. Apa yang dimaksud dengan WAN? D. Apa yang dimaksud dengan internet? E. Apa yang dimaksud dengan wireless? Apa yang dimaksud dengan LAN? Pengertian Local Area Network. LAN. LAN adalah kependekan dari Local Area Network, yang merupakan suatu jaringan yang dimana perangkat keras dan perangkat lunak bisa saling berkomunikasi dalam daerah yang terbatas. LAN hanya bisa menjangkau daerah yang sangat terbatas. Dengan teknologi LAN ini, kita dapat saling berbagi data yang telah kita simpan dalam folder sharing. Selain itu juga, kita dapat menggunakan satu printer secara bersama-sama dalam satu jaringan komputer lokal ini. Pada umumnya, LAN ini menggunakan teknologi IEE 802.3 Ethernet dengan kecepatan transfer data hingga 100 MB per second Mbps yang disambungkan dengan perantara switch dan router. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan MAN? MAN atau Metropolitan Area Network ini biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Untuk dapat membuat suatu jaringan MAN, biasanya diperlukan adanya operator telekomunikasi untuk menghubungkan antar jaringan komputer. MAN biasanya interkoneksi dengan sejumlah jaringan LAN menggunakan teknologi backbone berkapasitas tinggi seperti serat optik link dan menyediakan layanan uplink untuk jaringan area luas, WAN, dan internet. Metropolitan Area Network MAN ialah sebuah jaringan komputer dalam suatu kota dengan transfer data yang berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan WAN? Wide Area Network atau WAN merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih daripada jenis jaringan komputer LAN dan MAN. Teknologi jaringan WAN biasa digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari satu benua ke benua yang lainnya. Jaringan WAN biasa terdiri dari berbagai jenis jaringan komputer LAN dan MAN. Jaringan WAN biasanya menggunakan kabel fiber optik serta menanamkannya di dalam tanah maupun melewati jalur bawah laut. WAN menggunakan sarana dan fasilitas transmisi, misalnya telepon, kabel bawah laut, ataupun satelit. Pada sebagian besar WAN, komponen yang dipakai dalam berkomunikasi biasanya terdiri dari kabel transmisi, dan juga elemen switching. Kabel transmisi berguna untuk memindahkan bit-bit dari suatu komputer ke komputer lainnya, sedangkan elemen switching di sini ialah sebuah komputer khusus yang digunakan untuk menghubungkan dua buah kabel transmisi atau lebih. Apa yang dimaksud dengan internet? Internet merupakan jaringan komputer yang global atau mendunia karena internet merupakan jaringan-jaringan komputer yang terhubung secara mendunia, sehingga komunikasi dan transfer data atau file menjadi lebih mudah. Internet bisa dikatakan perpaduan antar berbagai jenis jaringan komputer beserta topologi dan tipe jaringan yang saling berhubungan satu sama lain. Internet adalah sistem komunikasi data berskala global, suatu infrastruktur yang terdiri dari hardware dan software menggunakan komputer yang berada di jaringannya. Apa yang dimaksud dengan wireless? Wireless adalah telekomunikasi nirkabel yang menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik
untuk mengirimkan data maupun informasi. Gelombang elektromagnetik nantinya akan dipancarkan melalui sebuah pemancar yang ada dan ditangkap oleh alat tertentu. Awal perkembangannya wireless digunakan untuk berkomunikasi melalui gelombang radio dengan menggunakan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan melalui sebuah pemancar. Informasi yang disampaikan dapat diterima pada jarak yang sangat jauh. Gelombang elektromagnetik akan dipancarkan ke langit, tepatnya pada bagian ionosfer. Kemudian dipantulkan ke bumi. Gelombang tersebut kemudian ditangkap dengan menggunakan perangkat yang sudah ada. Gangguan akibat situasi di bagian ionosfer. 2. Jelaskan dan gambarkan kelebihan dan kekurangan dari topologi bus, ring, star, tree, dan mesh. Topologi bus. Topologi bus adalah topologi dengan suatu kabel melintang sebagai penghubung dari seluruh terminal, yang setiap ujungnya diakhiri terminator. Topologi jaringan komputer jenis bus memiliki berbagai keunikan, keunggulan, keuntungan, kelebihan dari macam-macam topologi jaringan lainnya. Di samping kelebihan topologi bus, terdapat juga kekurangan atau kelemahan topologi bus. Kelebihan topologi jaringan bus: jarak LAN yang terbatas, tidak memerlukan pengendali pusat, biaya relatif murah dikarenakan penggunaan kabel relatif sedikit, kecepatan pengiriman yang tinggi, jumlah perangkat dapat diubah-ubah tanpa mengganggu jaringan dan perangkat lainnya. Kekurangan topologi jaringan bus: diperlukan repeater untuk memperkuat jaringan, sulit mendeteksi adanya kerusakan atau gangguan, dapat melumpuhkan jaringan jika kabel pusat rusak, biasanya terjadi tabrakan data, dapat mengalami kemacetan jika pengiriman dan penerimaan padat. Topologi ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah topologi jaringan yang berbentuk melingkar seperti cincin. Setiap perangkat komputer akan terhubung dalam rangkaian lingkaran tersebut. Setiap perangkat akan terhubung dengan dua perangkat lain, yakni berada di kanan dan kirinya, hingga membentuk sebuah cincin. Tiap perangkat atau titik tersebut berfungsi sebagai repeater dalam topologi jaringan ring untuk menerima dan meneruskan sinyal tersebut. Dibutuhkan bantuan token. Token berisikan informasi data. Setelah itu token akan melewati setiap perangkat yang ada untuk memastikan apakah perangkat membutuhkan data tersebut. Apabila perangkat membutuhkan, maka token akan memberikan data. Sebagai koneksi antar komputer pada jaringan-jaringan dalam topologi star juga dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat keras pada komponen jaringan lainnya. Keuntungan topologi star adalah sebagai berikut. Topologi ini dapat digunakan banyak server komputer dan klien, sangat ringan untuk dapat dimaintenance. Kecepatan transfer dalam jaringan komputer sangat besar, dapat menggunakan berbagai jenis kabel, mempermudah dalam pengembangan, kemudahan operasi jaringan. Kekurangan yang ada pada topologi star: dibutuhkan banyak kabel, switch atau hub membutuhkan perhatian, lalu lintas data yang padat dapat mengurangi kecepatan transfer, biaya pembangunan jaringan yang lebih tinggi. Topologi tree. Topologi tree adalah gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan, di mana keduanya menjadi kumpulan dari topologi star yang telah dihubungkan pada topologi bus, sehingga untuk setiap klien akan dikelompokkan pada sebuah kelompok untuk dijadikan sebagai pusat komunikasi. Hal ini seperti struktur pada jaringan topologi star. Kelebihan topologi tree: memiliki jaringan yang lebih besar, mempunyai akses segera, memiliki keterbatasan titik, memiliki manajemen data yang baik. Kekurangan topologi tree: dapat melumpuhkan semua jaringan,
pengelolaan yang tergolong sulit, biaya yang lebih banyak, memiliki konfigurasi dan perawatan yang sulit. Topologi mesh merupakan sebuah jaringan komputer yang mana untuk bentuk koneksi antara perangkat komputer akan saling berhubungan secara langsung pada suatu jaringan. Untuk masing-masing komputer hanya ada pada satu jaringan yang bisa berkomunikasi secara langsung. Hal ini dikarenakan jaringan saling berhubungan pada satu sama lain, atau hal ini seringkali disebut sebagai dedicated link. Jaringan dan topologi ini memang jarang digunakan, penyebabnya itu yaitu karena sulitnya dalam mengelola serta menggunakan topologi. Kelebihan topologi mesh: mendeteksi kesalahan dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan, tidak berpengaruh pada komputer lain, pengiriman data lebih cepat. Kekurangan topologi mesh: proses instalasi rumit, biaya yang dikeluarkan lebih banyak, tidak bisa digunakan dalam sehari-hari. 3. Jelaskan tentang NIC, router, bridge, gateway, red piater, modem, kabel koaksial, kabel UTP, kabel fiber optik, hub, dan switch. NIC adalah peralatan elektronik yang dibuat di sebuah papan PCB dan melaksanakan sebuah konversi sinyal sehingga sebuah workstation tersebut dapat mengirim serta menerima data dalam jaringan. Dalam prosesnya, sebuah NIC mempunyai alamat khusus yang disebut sebagai Ethernet Address atau MAC address. Alamat ini merupakan berupa kode hexa 48 bit. Tiap-tiap NIC itu mempunyai alamat yang berbeda. Router adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan atau network yang sama dan juga berbeda. Dapat disimpulkan, router dapat menghubungi jaringan yang menggunakan topologi bus, star, dan ring. Bridge adalah suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN (Local Area Network) dengan jaringan LAN yang lain. Bridge dapat menghubungkan tipe jaringan komputer berbeda-beda, misalnya seperti Ethernet dan Fast Ethernet, ataupun tipe jaringan yang serupa atau sama. Gateway adalah singkatan dari gateway. Gateway adalah sebuah perangkat keras atau lunak yang berfungsi sebagai penghubung antar dua jaringan yang berbeda-beda. Gateway kemungkinan berkomunikasi antar dua jaringan yang berbeda dengan protokol yang berbeda pula. Gateway juga dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja komputasi perusahaan dengan mendistribusikan tugas komputasi yang berlebih ke komputer lain. Red piater adalah suatu alat yang berfungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi yang belum tercover oleh sinyal dari server agar bisa menangkap sinyal Wi-Fi. Perangkat red piater harus dua alat, yaitu untuk menerima sinyal dari server klien dan untuk menyebarkan sinyal Wi-Fi access point modem. Secara umum, modem merupakan singkatan dari demodulator. Modulator berfungsi sebagai pengubah sinyal informasi untuk dijadikan sinyal pembawa data yang siap dikirimkan. Sedangkan demodulator merupakan bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa yang dapat diterima dengan baik. Kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan jenis kabel yang pada dasarnya menggunakan dua buah konduktor dengan pusat kabel yang berupa inti kawat yang padat dan dilengkapi sekat. Kemudian dililit lagi dengan menggunakan kawat yang berselaput, konduktor. Jenis kabel ini umumnya digunakan untuk sebuah jaringan bandwidth yang tinggi. Kabel UTP
Kabel UTP adalah singkatan dari Universal Twisted Pair, yaitu jenis kabel. Ini terbuat dari bahan penghantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik, dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Kabel fiber optik. Fiber optik adalah kabel yang terbuat dari kaca dan plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi cahaya. Kabel ini sangat tipis dan mampu mentransmisikan cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Saat ini fiber optik banyak digunakan di dunia telekomunikasi karena memiliki kecepatan akses yang tinggi. Hub. Secara singkat, hub adalah jenis perangkat jaringan yang biasa digunakan sebagai titik koneksi berbagai perangkat dalam jaringan area local network (LAN). Hub akan menerima paket yang tiba di salah satu koneksi port, menyalin paket dan mengirimkan ke port lain sehingga semua segmen LAN dapat melihat dan mengakses data. Kabel switch. Switch merupakan perangkat keras pada jaringan komputer sebagai penghubung antar komputer. Switch juga bekerja pada lapisan data link. Secara kerja switch hampir sama seperti bridge, tetapi switch memiliki sejumlah port sehingga sering dinamakan multi-port bridge. Switch biasanya digunakan pada jaringan yang menggunakan topologi star. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan 7 lapisan layer OSI. Berikut tampilan dari 7 lapisan layer OSI. 1. Application layer atau lapisan ke-7. Application layer pada OSI adalah pusat terjadinya suatu interaksi antara user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Lapisan ini menjadi layer paling atas dari model OSI. Contoh beberapa protokol yang ada di layer application pada OSI adalah HTTP, FTP, SMTP, dan lain-lain. 2. Presentation layer, lapisan ke-6. Lapisan presentation berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai suatu host jaringan untuk berkomunikasi. Layer ini perlu memberi inskripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam layer aplikasi. 3. Session layer, lapisan ke-5. Layer session memiliki fungsi untuk mengendalikan dialog maupun melakukan pengelolaan terhadap koneksi suatu komputer. Bahkan layer ini juga bisa melakukan pemutusan koneksi internet pada suatu komputer. Contoh protokol yang berada di layer ini adalah NFS, RTP, SMB, dan lainnya. Transport layer, lapisan ke-4. Lapisan ini memiliki peran untuk menyalurkan bit. Ada beberapa fungsi spesifik dari layer ini, yaitu memecahkan data yang akan dimasukkan ke dalam beberapa paket data, melakukan transmisi data mulai dari session sampai ke network layer. Setiap paket yang akan diberikan penomoran oleh layer ini sehingga mudah untuk menyusun ulang. Data bisa disalurkan dari server menuju ke pengguna tanpa adanya gangguan. 5. Network layer, lapisan ketiga. Layer network pada OSI memiliki tugas untuk mendefinisikan alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam satu jaringan. Fungsi lainnya adalah melaksanakan proses routing dan membuat header untuk setiap paket data yang ada. Data link layer, lapisan kedua. Fungsi utama dari link layer adalah untuk memeriksa
apabila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi di layer pertama. Pada layer ini juga terjadi koreksi kesalahan pengalamatan hardware pada MAC address dan flow control. Physical layer, lapisan pertama. Layer physical pada OSI adalah lapisan yang berfungsi sebagai transmisi terhadap big data. Jenis sinyal yang dapat dipakai pun tidak sembarangan, sehingga kemungkinan penerimaan sinyal dengan baik. Jenis sinyalnya harus didukung media fisik, misal kabel infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah layar ini menyelesaikan tugasnya, maka akan diteruskan ke layar kedua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton.